Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaligrafi semuanya dimanapun berada? Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan sharing. Jadi kemarin ada pertanyaan yang unik, pertanyaan yang menarik dari teman saya, juga eh, cukup menggelitik lah ya. Jadi pertanyaannya itu kemarin ketika ada satu event lomba, kemudian muncul nama-nama pemenang, nama-nama yang juara. Lalu ada yang komen seperti ini, "Eh, faktor orang itu juara apa gitu kan? Padahal nggak bersanad gitu, malah nggak bersanad bisa juara." Nah, di ini pertanyaan yang unik ya teman-teman semuanya. Sekarang kayak gini, kita masuk sekolah, sekolah apapun lah misalnya, dari mulai pokoknya yang sifatnya itu kita sebagai orang yang dititipkan kepada individu lain atau kepada lembaga lain untuk dididik, untuk diajarkan tentang pelajaran-pelajaran atau tentang ilmu. Artinya kita masuk sekolah, masuk perguruan tinggi. Yang jadi pertanyaan, kalau kita masuk itu atau kita mengikuti pelajaran di situ, apakah ada jaminan atau apakah dijamin bahwa ketika kita dalam masa pembelajaran atau dalam masa mengenyam pendidikan di lembaga itu, atau bahkan kita alumni dari satu lembaga pendidikan, lalu kita menjadi pintar, apakah kita lantas dijamin 100% kita jadi pintar? Apakah kita dijamin 100% luarannya kita langsung mendapatkan kerja otomatis gitu? Ya tentu analogi seperti inilah yang muncul di pikiran saya ketika tadi yang ditanyakan adalah orang belajar kaligrafi yang bersanad dan yang nggak bersanad. Nah, yang nggak bersanad ini kok bisa? Jadi seakan-akan mempertanyakan yang bersanad, kok nggak juara gitu, atau juara tapi nggak juara satu misalnya. Nah, ya tadi analoginya seperti itu. Artinya yang belajar kaligrafi, ya, apapun caranya, apapun metodenya, apapun manhajnya, ketika kita melangkahkan kaki untuk belajar kaligrafi, ya, maka jaminan itu tidak ada. Ya, maka sekali lagi tergantung kepada individu masing-masing gitu. Nah, artinya yang bersanad belum tentu semua juara, kemudian yang nggak bersanad juga belum tentu juara. Ya nyatanya memang gitu kan. Coba lihat di ini, kalau pertanyaan atau kalau pembahasannya semacam tadi, berarti yang dibahas adalah juara atau enggak juara dalam suatu perlombaan kan. Maka pertanyaannya, selama ini atau yang berjalan selama ini realitanya, apakah yang juara itu, ya, setiap kali ada juara lomba tiga besar katakan, semuanya bersanad? Tidak juga. Ya, atau sebaliknya, apakah semuanya nggak bersanad? Nggak juga. Ada kalanya yang juara satu bersanad, ada kalanya yang juara satu nggak bersanad, atau katakan otodidak belajar atau lain sebagainya. Gitu. Jadi tidak menjadi jaminan, ya, seperti itu. Kalau seperti itu, lantas pertanyaannya juga kembali kepada awal. Nah, kita belajar kaligrafi itu niatnya untuk apa, ya kan? Apakah niatnya untuk lomba semata? Nah, tentu tidak. Karena kalau kita belajar kaligrafi, niat terbesarnya itu adalah untuk lomba. Nanti kalau kita ikut lomba dan nggak juara, nah pasti akan down mental kita, atau akan merasa sedikit putus asa. Nah, maka kembali lagi kepada dasarnya, yaitu niatnya. Tapi kalau kita belajar kaligrafi ya nggak semata-mata untuk ikut lomba, ya tentu lomba itu hanya sebagian peran atau sebagian kecil saja daripada porsi kita untuk niat belajar kaligrafi itu. Sekarang kita bahas secara umum dulu, sanad itu apa sih? Kita tahu bahwa
di berbagai kajian-kajian dalam keilmuan agama Islam, itu sanad itu kalau bermula pada tradisinya adalah sanad itu dimaknai sebagai rantai, ya kan? Rantai daripada perawi-perawi hadis yang nanti menyambungnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya ada prosedur dan ketentuan-ketentuan lain, ya, yang menjadikan sanad ini valid atau tidak, seperti itu. Nah, mungkin secara umum pada dasarnya sanad itu aroma awalnya atau muncul awalnya daripada konteks keilmuan hadis. Tapi yang dimaksud dalam konteks kaligrafi ini berarti kan sanad yang versi ini adalah sanad atas satu kajian, atau kan sanad itu ada sanad hadis, sanad keilmuan yang dikaji dalam kitab, misalnya sanad kitab apa pembelajaran seperti itu. Juga ada sanad daripada satu amalan, misalnya sanad qiraat, sanad apa, termasuk sanad kaligrafi. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa orang itu mau orang-orang yang belajar dengan bersanad, pertanyaannya kenapa mereka mau gitu? Kalau dilihat-lihat, ya sebagaimana saya juga rasakan sendiri bahwa mungkin dalam sanad itu seorang pelajar hadis itu menemukan satu kemudahan, kemudian menemukan suatu kemudahan tadi berawal dari bimbingan seorang guru kita, ya, sebagai syekhnya. Kemudian juga ada metode di situ. Jadi bahasanya itu dia belajar khat itu atau belajar kaligrafi itu merasa lebih nyaman, lebih tenang, karena memang yang dipelajari ini adalah satu hal yang verified atau valid, ya, karena memang di situ ada metodenya, ada guru, yang guru ini nggak sembarangan. Guru ini juga pernah belajar dan menamatkan satu metode atau satu uslub kaligrafi tertentu. Dari situlah bisa diprediksi apa sih yang membuat orang itu mau belajar kaligrafi bersanad. Berawal dari isu tadi, yang pertanyaan di awal tadi, lalu lantas begitu apa yang belajar bersanad itu salah, ya kan? Karena dianggap yang juara 1 atau juara 2 malah yang gak bersanad. Nah, ya tentu tidak. Nah, karena memang khat itu seni, ya. Khat itu seni. Jadi kalau misalnya didiskusikan atau diperdebatkan perihal tadi yang juara dalam lomba itu bisa saja yang bersanad atau yang tidak bersanad, itu karena memang seni itu karena khat itu seni, maka seni itu dia karakternya itu tidak kaku, ya. Tidak kaku, tidak seperti layaknya pembahasan hukum, ya, hukum Islam, misalnya halal haram, ya, kita nggak bicara tentang itu. Maka bersanad atau nggak bersanad itu levelnya tidak sampai ke level salah gitu. Nah, oleh sebab itu dalam perlombaan, ya, bisa saja yang nggak bersanad pun juara atau sebaliknya. Nah, karena tadi dalam seni ada unsur ego, ya, yang mana ego ini yang dimaksud itu adalah kecenderungan seseorang menyukai keindahan. Ya, keindahan didapatkan dari banyak hal. Kalau dalam konteks kaligrafi, apalagi kaligrafi klasik misalnya, ada kerapihan, ada kelenturan, ada dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tentu dalam hal konteks seni tadi, ya, bicara tentang ego, tentang rasa, tentunya inilah yang menyebabkan dalam suatu lomba itu, nah, yang menjadi juara itu bisa dari banyak kalangan, ya, bisa dari banyak kalangan pelajar khat yang jalannya itu atau caranya itu berbeda-beda. Jadi kalau konteksnya itu lomba, ya wajar kalau juara itu bisa dari kalangan apapun. Ya, jadi kita jangan bicara masalah juara lomba langsung, ya, dengan pendek, dengan pikiran pendek kita menyambungkan juara karena bersanad, juara karena nggak bersanad. Nah, itu. Jadi untuk yang menanyakan tadi, ya, kenapa ada yang juara dari suatu lomba itu tapi kok dia nggak bersanad, ya, maka jawaban dari kami pribadi bahwa belajar kaligrafi itu, ya, nggak ada hubungan langsung dengan
juara atau nggak juara daripada satu lomba kaligrafi tertentu. Apapun tingkatnya, mau nasional, mau internasional gitu. Tapi yang perlu ditelaah bahwa sanad dalam pembelajaran kaligrafi atau sanad kaligrafi itu tentunya membantu dalam proses pembelajaran seorang pelajar khot atau pelajar kaligrafi. Dan tentunya dalam dunia kaligrafi, karena kaligrafi atau khot itu adalah seni, maka bebas saja ya, orang mau mengambil dengan sanad, mau tidak bersanad dan lain sebagainya. Hanya saja kalau bersanad tadi, alasan-alasan banyak orang itu belajar bersanad karena ada beberapa alasan yang sudah disebutkan tadi. Dan tentunya kalau hemat kami pribadi ya, selama bisa bersanad ya silahkan bersanad. Setelah itu kita bisa mengembangkan hasil dari belajar sanad kita itu. Ataupun bagi yang belajar otodidak, belajar dengan metode lain-lainnya, tentu itulah kreativitas, itulah seni yang jalannya bisa kita tempuh dengan cara yang berbeda-beda. Semuanya tentunya tujuannya juga punya tujuan yang sama, ya punya manfaat yang sama. Mungkin ini dari saya ya dalam pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pembahasan banyak hal seputar kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.